Bencana tanah longsor menimpa permukiman warga di Gunung Kura-Kura, Desa Bulu Kuning, Kecamatan Sungai Durian, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peristiwa terjadi pada Selasa dini hari sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Menurut data BPBD Kota Baru, 15 orang menjadi korban. 6 orang ditemukan tewas, sementara 5 orang lainnya luka-luka. 4 lainnya masih dalam pencarian tim gabungan yang terdiri dari BPBD, Basarnas, dan TNI Polri. Longsor yang terjadi di atas gunung membuat petugas kesulitan menjangkau lokasi. Dari pusat Kota Baru, petugas membutuhkan waktu sekitar 4 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2. Longsor ini diduga terjadi akibat erosi tanah dari aktivitas penambangan emas. Peristiwa longsor juga pernah terjadi di desa yang sama pada 2020 lalu. Dalam peristiwa tersebut, 6 orang meninggal dunia. Selain di Kecamatan Sungai Durian, lokasi rawan longsor di Kabupaten Kota Baru juga ada di Kecamatan Pulau 9 dan Kecamatan Hampang. Ratusan perawat berunjuk rasa dengan menjahit mulut mereka. Anggota DPR semprot Menteri Nadiem Makarim dikritik soal tim bayangan. Halo, selamat malam pemirsa. Diduga mengantuk, sebuah mobil minibus terguling di Jalan Tol Jor kilometer 5. 5 dari 2 penumpang tewas. Bersama saya, Mirva Suri, inilah iNews Malam selengkapnya. Sebuah mobil minibus terguling di Jalan Tol Jor kilometer 5 800 arah Kembangan, Jakarta Barat. Petugas jasa marga mengevakuasi mobil yang telah ringsek. 5 dari 2 penumpang berjenis kelamin perempuan tewas pada kecelakaan ini. Penumpang lainnya luka dan dirawat di rumah sakit. Kecelakaan diduga akibat sopir mengantuk hingga menabrak truk yang ada di depannya. Ini menabrak kendaraan truk yang sedang berjalan di depannya. Kemudian terbalik kanan di lajur 2. Ya, ada korban luka-luka. Ini satu keluarga dalam kendaraan tersebut. 2 meninggal dunia di TKP. Kemudian yang lainnya luka-luka, termasuk pengemudinya yang berinisial AK juga luka di kepala. Kedua korban tewas telah dikebumikan dan kasus kecelakaan kini ditangani unit Laka Lantas Satuan Wilayah Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah di permukiman padat penduduk dan pasar tradisional di Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta. Api berasal dari salah satu rumah kontrakan yang sedang memasak. Sejumlah lapak pedagang dan rumah milik warga di kawasan permukiman padat penduduk Jalan Pegangsaan Timur, Menteng, Jakarta Selasa dini hari terbakar. Banyaknya bangunan semi permanen di permukiman warga membuat kobaran api dengan cepat merambat ke Pasar Kembang Cikini. Api diduga berasal dari salah satu kontrakan yang sedang memasak. Api dapat dipadamkan dengan mengerahkan 17 mobil pemadam kebakaran. Sholat subuh ada bunyi teng kebakaran sih, kira-kira saya sih nggak kebakaran, pas dilihat tuh loh kok api di sini gitu. Terus langsung itu rame, terus bambir datang, terus saya udah nggak bisa dari kompor apa ini bubur yang kebakar ya, semua ngerempet semua pasar-pasar. Ini yang kebakar rumah pribadi atau kontrakan atau bagaimana, Bu? Kontrakan, yang itu kontrakan bubur. Di sini banyak emang rumah sendiri ya, banyak kos-kosan juga di sini. Akibat kebakaran, seorang tukang bubur luka bakar dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapat pertolongan medis. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. 2 rumah panggung di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran untuk memadamkan api.
Kebakaran terjadi di lingkungan Kali Copeng, Kelurahan Palete, Kecamatan Tanete, Riatang Timur, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Akibatnya 2 rumah panggung ludes terbakar. Kebakaran berawal dari salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya bekerja. Api yang terus membesar membuat warga panik dan berusaha untuk menyelamatkan barang-barang berharga mereka. Warga berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Namun api semakin membesar hingga melalap rumah yang ada di sebelahnya. Belum diketahui penyebab kebakaran rumah panggung ini, namun dugaan sementara karena korsleting listrik. 4 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 menit kemudian. Ya, alhamdulillah kami di sini kurang lebih 15 menit, api bisa kita kuasai dan sekarang ini masih pendinginan. Kalau mengenai penyebab, ya kami masih akan melakukan investigasi karena ini sekarang kan TKK tempat kejadian kebakaran masih kami isolir. Ya. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. 4 rumah di tengah permukiman padat penduduk di Jambi ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik di salah satu rumah. Kepulan asap pekat dan api terlihat saat kebakaran yang menimpa 4 rumah warga di RT 9 Kelurahan Kasang, Kota Jambi. Bangunan rumah yang terbuat dari kayu membuat api dengan cepat membesar dan merembet ke 3 rumah lain yang di sebelahnya. Kebakaran membuat warga panik. Petugas damkar Kota Jambi dan warga berjibaku memadamkan api. Sedikitnya 5 unit mobil damkar diturunkan untuk memadamkan api. Diduga kebakaran akibat korsleting listrik dari salah satu rumah yang tidak berpenghuni. Total itu ada 4 rumah, 2 rusak parah dan yang 2 yang termasuk bedeng yang sebelah itu alhamdulillah bisa kita selamatkan. Dugaan sementara ini harus ada listrik, karena ini rumah, informasi dari warga itu kosong, tidak ada penghuni. Api berhasil dipadamkan setelah lebih dari 2 jam. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Kota Jambi, Adrianus Susandra melaporkan. Ratusan petani dan mahasiswa berunjuk rasa di depan gedung DPR RI Jakarta. Ada 5 tuntutan yang disampaikan dalam aksi, antara lain menghentikan kriminalisasi terhadap petani, selesaikan reformasi agraria, dan selesaikan konflik agraria. Ya, selanjutnya kami panggil perwakilan dari yang di mana klaim tersebut dioperasi. Ratusan petani yang tergabung dari Serikat Petani yang datang dari sejumlah daerah seperti Indramayu, Cilacap, bahkan perwakilan dari Sumatera berunjuk rasa di depan gedung DPR RI bersama dengan BEM seluruh Indonesia. Unjuk rasa ini merupakan bentuk peringatan Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September kemarin. Mereka menyampaikan sejumlah tuntutan petani kepada pemerintah dan DPR. Sejumlah tuntutan dari para petani ini antara lain adalah hentikan kriminalisasi terhadap petani yang kerap terjadi dalam aksi perampasan atau perebutan tanah para petani. Kita ingin datang jauh-jauh dari pelosok, dari desa, kita datang ke MPR ini untuk menunjukkan, bukan unjuk rasa, bukan mengeluh, tetapi ingin menggugat bahwa kerja-kerja pemerintah ini gagal. Ingin memperlihatkan, ini unjuk fakta, bukan unjuk rasa ya, yang seperti biasa, unjuk rasa biasa ya. Kita unjuk fakta kalau setiap tahun ini tidak pernah ada kerja-kerja yang nyata melaksanakan reforma agraria. Tanah untuk yang benar-benar untuk petani dalam penyelesaian sengketa atau penyelesaian konflik. Aksi ratusan massa ini mendapat pengawalan dan penjagaan ketat dari polisi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Seorang petani kubis mengamuk dan merusak hasil panen kubisnya sendiri. Aksi ini diduga karena para petani kecewa dengan anjloknya harga sayuran di pasaran. Dari video yang diunggah oleh akun @kabarpemalang ini memperlihatkan seorang petani membabat dan menendang tanaman kubisnya sendiri. Diduga pelaku kesal karena tanaman yang mereka tanam berbulan-bulan justru harganya anjlok saat akan dijual di pasaran. Belum diketahui di mana lokasi kejadian petani mengamuk, namun petani berharap harga-harga bahan pokok di Indonesia bisa kembali normal.
Kita beralih ke informasi ratusan perawat berunjuk rasa di kantor Bupati Asahan dengan menjahit mulut mereka. Mereka menuntut pemerintah agar memperhatikan kesejahteraan perawat non-PNS. Suasana isak tangis mewarnai aksi unjuk rasa ratusan tenaga medis di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara, Selasa pagi. Pasalnya dalam aksi ini, 5 perawat menjahit mulut mereka. Mereka juga melakukan aksi long march sejauh 1 km menuju kantor Bupati Asahan. Dalam orasinya, pendemo menuntut pemerintah memperhatikan kesejahteraan para perawat atau tenaga medis sukarela yang tidak termasuk pegawai sipil. Dikarenakan mereka hanya menerima upah insentif Rp300.000 per bulannya dan sudah berlangsung selama 5 hingga 10 tahun. Tuntutan mereka ini minta supaya ada insentif diberikan setiap bulan kepada masing-masing tenaga kesehatan yang mereka sudah pernah bertugas secara itu selama ada 10 tahun, 5 tahun ya, dan juga mungkin 2 tahun. Tuntutan mereka seperti itu. Mereka nggak punya honor, Bang. Yang mereka harapkan hanya ketika belas kasih dari PNS-PNS itu ketika keluar BPJS. Itu pun hanya 50.000 per bulan. 50.000 per orang. Para perawat berharap pemerintah dapat secepatnya menindaklanjuti tuntutan mereka. Aksi ini pun akan terus dilakukan apabila tuntutan mereka belum terpenuhi. Seorang pengemudi mobil nekat menabrak polisi saat diberhentikan. Informasinya sesaat lagi.